Tengoku Daimakyo alias Heavenly Delusion mungkin merupakan salah satu manga yang cukup rumit. Ya, sampai di chapter 67, kita masih dibingungkan dengan beberapa timeline yang tidak runut yang terus ditampilkan di setiap panelnya. Tak sedikit orang yang kesulitan membaca manga ini, mengingat Ishiguro Sensei sangat jarang menampilkan detail waktu saat menampilkan panel demi panel di manga yang dibuatnya. Di animenya sendiri, ada dua timeline utama yang sudah ditampilkan, di mana yang pertama ada timeline pasca apokalips, dan yang kedua timeline Akademi Takahara yang disebut surga. Mengenai dua timeline utama ini, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Namun saya merasa video itu masih belum merepresentasikan urutan timeline yang memiliki banyak peristiwa besar di dalamnya. Nah, kali ini, saya akan membahas urutan timeline peristiwa besar yang ada di Tengoku Daimakyo, mulai dari saat masih adem hingga kacau seperti sekarang. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Perlu diketahui, proyek surga dengan melibatkan Akademi Takahara yang digagas oleh Kami Nakashino memiliki penamaan waktu yang berbeda dengan dunia luar. Sejak proyek ini melahirkan generasi pertama, siswa Takahara, atau angkatan Kona dan Asura, penamaan waktu di surga dinamakan waktu Tenei. Tenei sendiri diambil dari bahasa Jepang yang kurang lebih artinya surga yang makmur. Kata ini jelas merujuk pada proyek surga yang digagas oleh Direktur Kami Nakashino. Itulah mengapa di episode kedua anime ini, terpampang huruf T170623 di kamera CCTV ketika melacak keberadaan Tokyo. Artinya, saat itu, Tokyo berada di masa Tenei 17, bulan 6 tanggal 23. Sekedar info saja, penamaan kalender Gregorian di Jepang berbeda dengan kalender Gregorian di negara lain. Jika di negara lain macam Indonesia, penulisan waktu dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun, maka di Jepang malah sebaliknya, yakni tahun, bulan, dan tanggap. Tenei pertama di Akademi Takahara setara dengan tahun 2006 Masehi. Di waktu ini, Kona dan Asura dilahirkan dari rahim buatan Mina. Di tahun Tenei ketiga, grup Tokyo atau generasi kedua siswa Takahara dilahirkan. Ini berarti jika di kalender Masehi, Tokyo lahir sekitar tahun 2008, 2 tahun setelah generasi Kona lahir. Bukti kalau Tokyo lahir di tahun ini ada pada chapter 24, di mana saat itu, Mitsuki Imanaga alias Aoshima Sensei menunjukkan grup Tokyo pada rombongan tamu sambil berkata kalau mereka berusia 14 tahun. Saat hal ini terjadi, waktu menunjukkan Tenei 17 atau setara tahun 2023. Selain Tokyo, siswa yang seangkatan dengannya ialah Mimihime, Taka, Shiro, Anzu, Tarao, dan Kuku. Selanjutnya, peristiwa penting ada di 7 Mei Tenei 12 atau di tahun 2018. Di waktu ini, Asura, siswa generasi pertama yang seangkatan dengan Kona, memilih mengakhiri hidupnya. Asura sendiri memiliki bentuk fisik yang cukup berbeda dengan siswa Akademi Takahara dengan lebih mirip alien. Asura sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat dibutuhkan mengingat dia mampu menyembuhkan luka seseorang. Selanjutnya, di tanggal 1 Juli Tenei 17 atau tahun 2023, Tokyo pertama kalinya bertemu dengan baby atau bayi yang lebih mirip Hiruko, yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Sampai saat ini, masih belum terungkap mengapa bayi ini memanggil Tokyo dengan sebutan ibu. Kemungkinan besar bayi ini merupakan hasil eksperimen lain dari Mina dengan memanfaatkan DNA dari siswa Takahara. Berikutnya, peristiwa besar terjadi di 16 Oktober Tenei 17. Di masa ini, sahabat Tokyo yakni Tarao meninggal dunia setelah mengidap penyakit misterius. Saat jasadnya dikremasi, sebuah inti seperti inti Hiruko ditemukan di dalam dirinya. Momen inilah yang mengawali rentetan kisah tragis dan berbahaya di serial ini, di mana kita akhirnya mengetahui kalau para Hiroko atau Man-Eater yang muncul di serial ini berasal dari siswa Takahara. Setelah kematian Tarao, atau tepatnya di akhir bulan Oktober Tenei 17, Tokyo mulai menjalin kisah asmara dengan Kona. Kisah asmara ini terus berlanjut hingga akhirnya di musim panas Tenei 18 atau di tahun 2024, Tokyo melahirkan seorang bayi. Kelahiran ini menandakan adanya anak yang lahir di Akademi Takahara yang tidak melalui rahim Mina. Dan yap, anak yang lahir itu tak lain dan tak bukan adalah Maru. Selanjutnya di 17 Juli Tenei 18 atau 2024, Direktur mengirim rombongan makhluk yang disebut soldier untuk menyambut sesuatu. Kemungkinan rombongan ini dikirim ke luar angkasa untuk mempercepat datangnya asteroid yang bernama Nibiru yang kelak akan memporak-porandakan bumi. Ini dikarenakan Kaminaka sendiri menyambut penyambutan ini dengan istilah pick up day
atau hari penjemputan. Masih belum jelas para solder ini tercipta dari apa. Namun kemungkinan besar, makhluk ini adalah makhluk bayi yang sebelumnya ditemukan Tokyo yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Peristiwa penting selanjutnya terjadi di tanggal 20 Juli tahun 18 atau di tahun 2024. Di masa ini, para siswa pertama kalinya mendengar kata Hiruko. Momen ini bermula ketika asisten robot mengumpulkan para siswa di pusat akademi. Si robot menjelaskan bahwa para siswa mulai saat ini akan menjalani tes yang berat. Sang robot berkata, ketika para siswa tersesat dan tidak dapat menemukan jawaban, maka mereka harus percaya pada diri mereka sendiri dan melanjutkan ke arah yang menurut mereka terbaik untuk mencapai sisi luar dari yang terluar. Sang robot menyambut bahwa tugas ini adalah peran para siswa sebagai Hiruko sebelum masalah pertama yang panjang dimulai. Sepertinya tes ini untuk menguji para siswa seberapa besar mereka mampu mengendalikan wujud Hiruko-nya. Dan kemungkinan wujud Hiruko monster ini terbentuk karena para siswa sudah tak mampu lagi mengendalikan tubuh mereka. Berikutnya, salah satu peristiwa penting terjadi di 26 Juli tahun 18, di mana Akademi Takahara diserang oleh pasukan tentara utusan pemerintah Jepang. Serangan pertama ini cukup memporak-porandakan Akademi Takahara. Ada beberapa staf dan siswa yang terluka, termasuk sang direktur Kaminaka Shino. Di momen ini juga, Tokyo mengeraskan tubuhnya dan anaknya setelah Kaminaka ingin mengambil bayinya untuk dijadikan wadahnya. Sementara Taka, Anzu, Shiro, dan Mimihime berhasil keluar dari Akademi Takahara usai diselundupkan oleh Dr. Sakota dan Aoshima. Selain peristiwa ini, di sekitar 26–28 Juli tahun 18, salah satu pasukan yang diutus melakukan pick-up day memutuskan kembali ke Akademi Takahara. Hal ini dikarenakan dia ingin bertemu dengan orang yang ia sebut sebagai ibu, yang tak lain adalah Tokyo. Kembalinya salah satu pasukan ini membuat Tokyo akhirnya sadar dan melelehkan tubuhnya yang keras hingga kembali ke pangkuan Kona. Selanjutnya di tanggal 28 Juli tahun 18, aparat utusan pemerintah berhasil memasuki Akademi Takahara. Momen ini menyebabkan banyak para siswa yang diambil oleh tentara tersebut sebelum akhirnya dimasukkan ke panti asuhan. Peristiwa inilah yang menandai kejatuhan Akademi Takahara dan proyek surga yang dirancang oleh Kaminaka Shino. Oh ya, sebelum berlanjut ke masa depan, perlu saya jelaskan kalau Maru beserta kloningannya lahir di tahun 18 atau di tahun 2024. Belum jelas bulan kelahiran Maru, tetapi dia lahir sebelum pemerintah menyerang Akademi Takahara. Peristiwa paling besar dan menakutkan di serial ini terjadi di tanggal 11 November 2024, di mana asteroid yang bernama Nibiru menabrak bumi yang akhirnya memporak-porandakan isinya. Malangnya, insiden ini sekaligus menandai runtuhnya proyek surga setelah Akademi Takahara dibombardir oleh tentara pemerintah. Sebenarnya, ada banyak momen penting yang terjadi di masa ini, termasuk bagaimana Toru Funayama berhasil mengeksekusi lawyer dan keluarganya yang mengusik organisasinya. Beberapa hari setelah gempa besar ini, Robin bersama adiknya Marin bertemu dengan Toru untuk pertama kalinya. Dan setelah pertemuan pertama itu, Toru kembali menemui Robin saat Marin telah tiada. Momen pertemuan ini sangat mengharukan, dan sejak saat itu, Toru mengajak Robin untuk membentuk komunitas Funayama Orphanage. Lalu di tahun 2026 bulan April, Robin menemukan Kiriko dan Haruki dalam keadaan sekarat di sebuah rumah kosong. Saat itu, Kiriko masih berusia 6 tahun, sementara Haruki berusia 4 tahun. Robin segera membawa keduanya ke markas Toru agar keduanya bisa disembuhkan. Di momen inilah Robin kembali teringat akhir hidup adiknya, hingga tak kuasa menahan air matanya. Ya, untuk pertama kalinya, Robin menangisi kepergian adiknya. Beruntung saat itu, Kiriko dan Haruki berhasil diselamatkan hingga menjadi rekan mereka. Selanjutnya di tahun 2031, Maru memilih keluar dari panti asuhan dan bekerja sebagai pemulung. Tidak lama kemudian, dia bergabung dengan sebuah geng jalanan sebelum bergabung dan dilatih oleh Mikura Manaka yang tak lain adalah Kaminaka Shino. Di tahun 2034, tepat di bulan September, Kiriko dan Haruki tinggal di Asakusa dengan Kiriko bekerja sebagai pembalap profesional. Tepat di tanggal 20 September tahun 2034, ketika Kiriko memulai perlombaan balapnya, Haruki mengalami insiden mengenaskan usai dimakan Hiruko. Beruntung dia diselamatkan oleh Kiriko yang pada akhirnya membuat hidupnya berakhir. Dan di awal Oktober, Dr. Sakota berhasil memindahkan kesadaran Haruki di tubuh Kiriko. Sejak saat itu, Haruki mengalami koma dan baru terbangun di tanggal 17 Januari di tahun 2035. Sementara di tahun 2034, Robin yang membunuh Kiriko bertemu dengan Shiro dan Mimihime dan membentuk The Immortal Order untuk membantu warga yang kesulitan.
Adapun di tahun 2039, Haruki yang sudah berganti identitas menjadi Kiruko bertemu dengan Maru. Di sini, usia Kiruko sudah 18 tahun, sementara Maru berusia 15 tahun. Di momen inilah Mikura menyuruh Kiruko menjadi pengawal Maru dalam menemukan ibu dan kembarannya. Dan sepanjang kita melihat petualangan Kiruko dan Maru dalam menemukan ibunya, itu semua terjadi di tahun 2039. Artinya, tahun 2039 adalah realitas yang ada saat ini. Si mangaka sendiri menyebut kalau tahun 2039 ini seperti delusi dan antitesis dari Heaven. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai urutan timeline dan peristiwa besar yang terjadi di manga Heavenly Delusion. Bagaimana menurut kalian? Jika ada yang ingin ditambahkan, jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Roang Sensei, pamit undur diri.